Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan sosok inspiratif. Senang sekali hari ini selama kurang lebih 60 menit kami akan menemani Anda untuk mengulik sosok atau tokoh yang kami hadirkan di setiap minggunya. Dan kali ini kami berhasil menghadirkan seorang anak muda yang fokus terhadap seni dan juga budaya di Kalimantan Barat dan juga memiliki banyak sekali kiprah dalam dunia seni dan budaya yang ia geluti. Langsung saja kita sapa sosok kita pada kesempatan kali ini, ada Muhammad Farul. Farul, apa kabar? Halo, Glead. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan saya. Walaupun sebenarnya kita sudah punya waktu yang cukup panjang untuk menentukan bisa ketemu hari ini, kita mau ngobrol tentang Farul dan apapun yang dilakukan sama Farul selama ini. Karena terkenalnya sebagai content creator. Sekarang Instagramnya sudah punya berapa follower? Untuk followers itu di angka 140.000. 100, itu udah bisa menghasilkan cuan dong? Alhamdulillah. Endorse juga ya? Alhamdulillah. Kalau TikTok? TikTok itu di 913.000. 913.000. Oke, ini luar biasa sekali karena memang Farul ini fokus sekali dengan dunia seni dan juga budaya, khususnya dalam dunia tari. Masih muda tapi punya satu pemikiran tentang bagaimana anak muda mungkin juga harusnya bisa terlibat dalam pelestarian seni dan juga budaya khususnya dunia tari. Farul, ini aslinya orang Mempawah. Mempawah. Lahirnya di Mempawah juga? Di Mempawah juga. Lahiran 98 ya? 98. 98. Ini tapi kelihatannya kayak anak-anak 2000 ini. Iya. Baik, Farul, ini sekarang kan aktivitasnya adalah sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Pontianak. Guru seni budaya ya. Dan kita tahu bahwa memang Farul ini fokus sekali dengan dunia seni, bahkan sampai sekarang juga sering mengisi beberapa kegiatan-kegiatan, lalu juga memberikan materi kepada teman-teman, dan terakhir juga ikut lomba Putra Tari ya? Putra Tari di Indonesia. Di Indonesia. 2000 berapa itu? 2021. 2021. Nah ini kan berarti memang sepertinya untuk dunia tari itu menjadi sebuah passion dan satu hal yang selalu dilakukan setiap hari, sehingga kita ingin tahu apa yang membuat Farul dengan usia yang masih muda seperti ini kemudian terjun ke dalam dunia seni tari. SD-nya di mana? SD-nya di SD 3 Mempawah Timur di desa saya. Terus untuk SMP itu di SMP 2 Mempawah Timur dan SMA-nya itu di SMA 1 Mempawah. Oke, berarti Mempawah itu memang kamu tinggalnya di daerah kota Di daerah kota. Nah, ini saya penasaran, apakah memang menjadi penari ini menjadi sebuah cita-cita atau apa yang kemudian membuat kamu ke-trigger untuk menjadi seorang penari sampai saat ini? Kalau dibilang cita-cita jauh sih dari kata cita-cita, karena memang bukan lahir dan besar di lingkungan seni gitu. Jadi malah bisa dibilang dulu tuh nggak suka dengan seni-senian. Ya, jadi waktu SD itu aktifnya itu lebih ke karate. Dan kayak kegiatan-kegiatan kerohanian. Nah, kalau di SMP itu pramuka dan karate, baru SMA itu pun karena terpaksa awalnya. Apa yang membuat terpaksa ini? Jadi waktu SMA ada lomba FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, dan itu tuh memang setiap jenjang itu pasti ada. Dan kebetulan saya itu disuruh untuk ikut kegiatan itu dengan berbagai iming-iming yang dikasih guru gitu kan. Katanya kalau misalnya ikut kegiatan ini bisa kalau masuk kuliah itu enak katanya. Maksudnya tuh nggak perlu daftar dan segala macam waktu itu. Jadi ya udahlah, dengan terpaksa ikut kegiatan itu, dan akhirnya lihat effort dari guru yang sampai pakai uang pribadi untuk membiayai kami. Akhirnya dengan latihan dan proses tembus ke nasional. Oke. Saya ingat ini. 2016. Iya. Mewakili provinsi kalau tidak salah. Mewakili Kalimantan Barat. Kalimantan Barat di tingkat nasional untuk kegiatan FLSN 2N. Tari berpasangan. Untuk tari berpasangan. Di mana waktu itu? Manado. Di Manado. Hasilnya? Hasilnya masuk 10 besar, tapi ya mentok di 10 besar aja. Karena kan penari-penari sana udah keren-keren gitu. Itu lomba nari ini menarik karena kamu bilang baru terjun, terpaksa disuruh ikut lomba, tapi malah bisa mewakili Kalbar dan 10 besar di nasional. Nah ini menjadi sebuah prestasi juga, karena mungkin lawan-lawan kamu adalah mereka yang masuk sanggar segala macam. Kamu masuk sanggar juga sebelumnya? Enggak. Jadi itu memang pertama kali nari, pertama kali kenal gerak tari, dan benar-benar
ya udah di situ berproses setiap hari. Kan waktu itu mau menuju ke provinsi itu melewati bulan puasa. Bulan puasa pun tetap latihan di siang hari gitu. Dan dengan proses yang seperti itu ya ada hasilnya, alhamdulillah. Terus ketika kamu ditawarkan, Farul, kamu ikut lomba ini gitu, lombanya seni tari, sementara kamu tidak pernah menari. Apa yang kemudian offering yang kamu tanyakan kepada pelatih kamu atau guru kamu, kok saya Bu gitu? Seperti apa? Awalnya saya nolak gitu kan, Bu kenapa saya Bu? Kan banyak nih penari yang di angkatan Fahrul yang lain gitu kan. Cuma beliau bilang, Ibu melihat potensi dan kamu tuh niat orangnya, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya ya udah dengan keterpaksaan karena juga ada kedekatan secara emosional dengan guru tersebut gitu. Jadi ya udah diiyakan dan berproses gitu. Karena guru saya Bu Endah namanya di SMA 1 Mempawah itu juga bilang kalau Fahrul bisa apapun akan Ibu lakukan, pokoknya kita janji kita harus tembus ke nasional gitu. Jadi beliau sampai jual gelang, jual cincin, jual kalung demi, karena kan tahu kan sekolah itu pasti mentok-mentok budget itu udah jutaan, 3 jutaan. Sedangkan untuk FLS 2N sendiri ini bisa mencapai angka 2 digit gitu. Jadi untuk menambahkan kekurangan itu beliau sampai melakukan hal-hal yang tadi saya bilang. Orang-orang tahu cerita ini bahwa Farul bisa sampai ke FLS 2N ketika mewakili Kalbar waktu itu adalah lomba pertama Farul. Sering saya sampaikan kepada teman-teman di luar sana ketika dikasih kesempatan untuk bicara tentang bagaimana proses menjadi penari saat ini. Lalu kemudian itu yang menjadikan Farul sepertinya kayak saya ingin membuktikan kepada Bu Endah, dia bilang bahwa saya bisa, sehingga kamu setelah lulus SMA memilih untuk kuliah di jurusan seni tari. Di jurusan seni tari, ya begitu. Itu juga alasannya. Itu juga alasannya. Jadi Bu Endah tuh bilang, Rul di Mempawah khususnya belum ada penari laki-laki yang bisa Ibu lihat sebagai sosok untuk melanjutkan Ibu, dia bilang gitu. Ya berarti Bu Endah ini memang guru seni dari Jogja, yang bertugas di sini gitu. Dan ya udah, Ibu pengen kamu, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya berproses lah sampai sekarang. Ini boleh juga, maksudnya Bu Endah, kamu tidak punya latar belakang sebagai seorang penari, tidak pernah juga latihan di sanggar, tapi karena mungkin insting seorang guru dan seorang senimannya kuat, dia melihat bahwa Farul punya kans untuk bisa terjun dalam dunia seni tari dan ikut lomba waktu itu sehingga bisa masuk 10 besar. Ini rasanya memang perlu juga kamu sampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Endah untuk proses yang kamu lakukan sekarang. Dan kamu juga sering sekali melakukan penampilan-penampilan tari di beberapa daerah dan juga bahkan pernah nari di luar negeri juga. Pernah di Malaysia waktu itu. Di Malaysia. Di Malaysia waktu kuliah 2018. Baik, nanti kita cerita tentang itu, tapi saya penasaran karena kamu bilang ini bukan cita-cita saya dan saya terpaksa masuk ke situ karena dikasih iming-iming. Ya, diiming-iming oleh guru kamu. Lantas apa sebenarnya cita-cita yang ingin kamu capai selain menjadi seorang penari? Jadi guru matematika. Oh, kamu suka hitung-hitungan, tapi tetap ingin menjadi guru memang? Tetap jadi guru, tapi memang dulu tuh sukanya di matematika, di hitung-hitungan. Jadi SD, SMP itu kayak matematika is my life gitu. Memang suka banget dengan hitung-hitungan. Tapi semenjak masuk ke SMA, masuk ke dunia seni-senian, akhirnya lebih banyak berproses di seni dan ya kayaknya enaknya di seni gitu. Dulu waktu SMA kan selain FLS 2N kan ada O2SN dan OSN ya kalau tidak salah. Nah, pernah juga ikut coba seleksi di sekolah untuk bisa mewakili sekolah di Olimpiade Matematika atau sejenisnya? Enggak, belum pernah. Karena kebetulan di sekolah saya kan anak IPA dan memang dikumpulkan di satu kelas yang anak-anaknya tuh pintar semua. Jadi kayak kesempatannya tuh ada yang lebih deserve lah untuk ikut kegiatan itu gitu. Akhirnya saya memilih jalan seni. Tapi tetap suka juga matematika. Sampai sekarang masih suka matematika? Sampai sekarang masih suka gitu. Tapi memang kamu punya chance untuk, maksudnya punya passion untuk menjadi seorang guru. Kenapa, Farul? Memilih untuk kayaknya ingin jadi guru lah. Walaupun akhirnya mata pelajarannya berbeda dari pinginnya MTK berubah menjadi seni tari. Karena saya suka bertemu dengan orang ramai dan suka berbagi apa yang saya punya gitu. Selain menjadi guru kita juga bisa melakukan itu sebenarnya. Apa spesifiknya? Spesifiknya karena mungkin gimana ya? Nggak tahu juga sih. Kayak panggilan hati. Iya, panggilan hati. Pengen aja gitu. Kayaknya seru gitu. Gimana kita mencetuskan generasi-generasi yang hebat. Gitu. Senangnya mengajar. Iya, senangnya mengajar juga. Termasuklah
akhirnya selain mengajar di sekolah swasta tadi, Farul juga biasanya mengisi kelas, mengisi seminar juga, sering saya lihat juga workshop tentang tarian juga kepada teman-teman di luar sana, khususnya bagi para penari-penari baru, adik-adik di sekolah, SMA dan juga di kampus. Oke. S1-nya kamu pendidikan, akhirnya mengambil seni tari. Itu karena tekad yang bulat dan kecebur ke dalam dunia seni tari. Ketika kuliah, ini kan kamu kalau sekolah kan mungkin ya kamu latihan 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali untuk pergi lomba waktu itu kan benar-benar kayak katakanlah dasar sekali. Gitu. Ketika masuk ke dunia tari atau ke seni tari, pendidikannya kan pasti lebih kompleks, lebih intens. Gimana ketika pertama kali masuk? Oh ini kayaknya berat nih. Apakah pernah merasa untuk mundur atau ya udah enjoy aja lah atau seperti apa? Jujur kaget dengan prosesnya yang harus dituntut sampai subuh, pagi ketemu pagi, iya sampai subuh. Jadi pernah 3 hari 3 malam nggak tidur. Itu orang tua gimana, Ru? Orang tua karena orang tua jauh. Kamu kuliah di sini ya karena jauh. Di sini karena jauh. Jadi dan tahu orang tua. Iya, orang tua juga nggak tahu dan mereka ya percaya aja. Paling balik-balik nanti kok kurusan, kok balik-balik nanti kurang darah, demam, nah kayak gitu. Oke. Serius, itu ngapain sampai subuh? Bantu ujian senior. Jadi kebetulan waktu itu ujian komposisi, posisinya masih maba. Belum proses maba karena kan memang ada tuh namanya PKM. Proses bantu senior itu waktu itu ingat banget bantu 12 karya. 12 Berarti karya. Kamu nari untuk 12 tarian 12 tarian karya itu. Iya, 12 senior dan itu tuh bener-bener latihannya nanti kan kita dari pagi sampai sore itu kuliah. Sore mungkin istirahat bentar, nanti dari habis maghrib full sampai subuh. Orang azan subuh baru berhenti, baru tidur habis subuh sampai jam 7, jam 8 kuliah lagi. Itu gitu. Gimana? Apa nggak keteteran itu? Maksudnya kayak nggak teler kamu? Teler sih, tapi yang namanya juga seneng, udah hobi ya udah dijalani aja gitu. Walaupun masya Allah. Oke, Farul, ini menarik karena tadi disampaikan kamu ketika masih katakanlah maba semester 1, 2 atau semester 3 gitu. Kamu membantu banyak karya senior-senior kamu dalam sesi dia ngambil nilai gitu. Sampai kamu harus latihan untuk 12 karya. Ini kan pasti masing-masing mereka akan punya karya yang berbeda-beda dan saya percaya setiap seniman itu punya ciri khasnya masing-masing. Itu gimana? Maksudnya kayak apakah bisa gitu 12 dengan gerakan yang berbeda-beda kamu tetap fokus atau pernah kayak ini tadi gerakannya untuk yang tarian yang mana ya atau gimana? Boleh cerita mungkin? Kebetulan waktu itu karyanya menurutku temanya itu variatif, ada yang ambil tentang lingkungan, ada yang cuma main bentuk gitu. Jadi untuk penghafalan itu ndak ribet banget gitu. Tapi yang ribet itu 12 tidak ribet ya. Masukin rasanya. Karena kan setiap garapan itu punya rasa dan tes masing-masing. Nah, gimana ketika kita masuk di karya A, kita mengkosongkan lagi untuk masuk ke karya B gitu. Nah, itu yang sulit dan perlu proses panjang gitu. Karena kalau cuma main bentuk itu gampang gitu. Yang susah itu rasanya. Misalnya ketika kita di sini kita jadi seorang karakter bapak, gimana kita mengkosongkan di karya selanjutnya menjadi seorang anak-anak. Nah, itu contohnya gitu. Nah, itu yang menurutku susah dan perlu proses panjang. Ketika kita menjadi sebuah karakter gitu. Berarti yang susahnya malah bukan menghafal gerakan, tapi memasukkan rasa ke dalam setiap gerakan dan karya yang dihasilkan. Gimana caranya ketika di karya B ini nggak ke bawah nih di waktu proses karya A gitu. Karena kalau misalnya masih ke bawah bakalan ngerusak karya B. Pertama kali buat, kan tadi bantu orang nih 12 kali. Pernah buat karya juga dong berarti? Pernah dong. Pertama kali kapan? Pertama kali itu pada saat maba juga. Waktu itu ada lomba parsial namanya dan itu lawannya senior. Jadi kayak memberanikan diri untuk lomba satu angkatan. Ya udah kayak iseng, guys ada lomba nih ikut yuk. Kebetulan karena masih maba kan masih semangatnya, mereka pun juga antusias banget. Jadi ya udah kami proses dan alhamdulillah juara 2, senior juara 1, kami yang juara 2 gitu. Itu karya pertama kamu? Karya pertama. Dilombakan langsung. Dilombakan. Karena sebelumnya memang biasanya menjadi penari, beberapa kali juga membantu karya senior, lalu kemudian diminta untuk, bukan diminta, tapi
mencoba untuk membuat sebuah karya bersama dengan teman-teman, dan alhamdulillah bisa juara 2. Walaupun memang masih tidak bisa desainer, tapi itulah proses belajar ya, proses ya. belajar. Oke, itu menjadi karya yang sampai saat ini menjadi karya yang terus kamu ingat, atau ada karya lain yang cukup memorable buat Farul? Yang cukup memorable itu ketika bikin karya komposisi tari dasar. Karena menurutku itu tuh dari segi pengeluaran juga banyak, terus memeras otak dari segi konsep, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Karena banyak menabrak norma-norma yang tapi menurutku ini sah gitu. Karena ini menurut pemikiranku, dan kita kan punya idealis masing-masing ya. Dan aku memberanikan diri sehingga banyak kontroversi, tapi karena alasan aku kuat, jadi ya udah aman-aman aja gitu. Oke, komposisi dasar. Ya. Nanti kita akan cerita lebih jauh tentang itu, dan juga cerita tentang kalau anak seni ini kan, apalagi yang bentuknya dia membuat karya, tadi disinggung banyak sekali mengeluarkan dana dan biaya. Itu seperti apa teman-teman seperti Farul dan juga teman-teman penari lain menyikapi itu, dan apa yang dilakukan. Dan kita juga mau cerita tentang beberapa pengalaman, salah satunya adalah pengalaman Farul nari di Malaysia untuk sebuah penampilan. Nah, itu seperti apa. Tapi kita harus jeda sejenak pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Farul, mantap. Ini luas banget tariannya. Silakan duduk. Berapa lama latihan? Di tempat. Serius? Improve. Iya. Kamu nggak ada mempersiapkan? Nggak ada. Gerakan pakemnya nggak ada? Nggak ada. Wah, ini kalau penari ya, dikasih lagu aja langsung bisa improve dengan sebagus itu, apalagi kalau dipersiapkan. Farul, ini kalau tadi saya lihat tariannya, karena musiknya kayaknya Dayak ya? Dayak. Tarik nafas dulu. Hembuskan. Capek ya? Oke. Lumayan. Farul, ini kalau kita bicara tarian, konsep tarian, lalu karya tari, ini kan biasa setiap seniman atau penari itu sendiri, mereka akan coba untuk nge-profiling. Dia itu pinginnya dikenal sebagai penari yang seperti apa. Nah, kalau Farul sendiri, apakah memang fokus ke tarian tradisi seperti tadi, atau apa yang ingin Farul tampilkan atau Farul kenalkan kepada orang-orang terkait Farul itu penari yang seperti apa? Kalau untuk dari aku pribadi, untuk secara genre sekarang ini fokusnya masih ke tradisional. Kenapa nggak berani ke modern? Bukan nggak berani. Belum berani. Lagi proses. Kayaknya di tradisi itu masih banyak yang perlu digali. Jadi untuk sementara fokus dulu ke tradisi gitu. Tapi nggak dapat dipungkiri, beberapa karya aku tuh terinspirasi dari pola-pola modern. Jadi secara bentuk mungkin nggak diambil modern, tapi untuk pola dan teknik-tekniknya ada modern gitu. Jadi dikombine. Gitu. Oke, jadi lebih ingin dikenal sebagai seorang penari tradisi. Benar. Katakanlah seperti itu.
Walaupun kita nggak tahu nanti dalam prosesnya apakah akan berubah itu atau tidak, ya namanya kita proses belajar juga dan akan ketemu dengan orang banyak, seperti apa itu yang nanti akan membentuk Farul. Farul, ini karena tadi singgung tentang tari tradisi, Kemendikbud tuh mencatat bahwa ada banyak sekali tarian-tarian dan juga seni budaya yang punah dan hilang. Karena salah satunya selain tidak dicatatkan, tidak diteruskan. Iya. Nah, ini kan sekarang banyak sekali penari-penari muda seperti Farul dan juga teman-teman yang fokus terhadap upaya untuk melestarikan seni tari itu dan melihat fenomena ini, apa yang kemudian mungkin bisa Farul lakukan secara pribadi atau sebenarnya sudah pernah juga dilakukan untuk salah satunya dalam melestarikan budaya-budaya atau tradisi-tradisi berupa tarian-tarian lama yang tidak pernah ditarikan, padahal itu punya satu nilai yang luar biasa sebagai peninggalan leluhur orang-orang tua terdahulu. Farul. Kalau untuk secara jauh dan mendalam untuk mengangkat atau mengembalikan tradisi itu sepertinya itu masih di luar di luar kemampuan saya pribadi gitu. Tapi hal yang sekarang yang sudah dilakukan dan masih berlangsung itu tuh melalui konten. Jadi saya ngambil dari beberapa motif-motif tradisi dengan menggunakan musik modern, walaupun hal itu pernah jadi kontroversi, kontroversi dengan salah seorang guru seni budaya juga gitu di luar Pontianak. Dia bilang kalau itu salah, ya. Terus saya bilang nggak ada yang salah dalam seni. Setidaknya kita buat orang lain suka dulu nih dengan seni gitu melalui cara ini gitu. Karena kan ya kita tahu sekarang tuh harus pandai-pandai berinovasi gitu. Ya. Jadi dengan cara itu saya menyentil generasi muda untuk suka dulu nih dengan tari. Selepas itu mereka mau mendalami, ya udah terserah mereka gitu. Yang penting kita udah menyentil ke mereka, oh ini loh bentuk-bentuk tradisi. Bentuknya seperti ini. Kalau kalian mau pengen lebih suka lagi, ini di YouTube banyak referensinya gitu. Terus kalau misalnya memang kalian ingin mendalami, coba cari di daerah kalian. Itu banyak tari tradisi gitu. Yang penting kita buat orang suka dulu. Karena kalau misalnya orang sudah suka, itu pasti bakalan melakukan apapun untuk tahu lebih dalam gitu. Kamu sering mendapatkan respon-respon kayak tadi, ini salah, ini pakemnya nggak bener, ini lagunya harusnya nggak pakai gerakan ini. Itu kamu sering mendapatkan sering. Dan karena kita mempunyai alasan yang kuat, ya udah gitu, terselesaikan. Kamu melihatnya sebagai apa komentar seperti itu? Malah seneng sih dikomentari begitu. Oh ternyata ada orang yang berpikiran jauh. Maksudnya mereka nggak hanya menilai bentuk gitu, tetapi menilai nilai-nilai yang tidak terlihat oleh orang umum, orang awam yang tidak tahu tentang seni gitu. Berarti kan dia jauh nih pemikirannya, berarti dia tahu nih tentang seni gitu. Dan oke, ayo kita berdiskusi gitu. Akhirnya dapatlah teman berpikir, kemudian nanti konten-konten selanjutnya ya boleh juga mungkin apa yang dia sampaikan ada benernya juga, apa yang Farul sampaikan juga ada benernya. Intinya ada tukar informasi lah di situ. Farul, ini kalau kita lihat seni tari dan khususnya seni tari ya di beberapa daerah, saya tidak tahu apakah di Kalimantan juga ada beberapa tarian-tarian yang memang benar-benar punya nilai historis yang cukup tinggi sekali, sehingga untuk menarikannya saja butuh persiapan dan juga orang-orang yang memang harus well prepare gitu. Ada tuh tarian yang harus puasa dulu segala macam. Nah, kalau Farul sendiri pernah tidak melakukan tarian-tarian yang kayaknya ini butuh persiapan yang luar biasa sekali? Apa yang mungkin bisa diceritakan ke kita untuk kesempatan menari seperti itu? Kalau untuk tradisi belum pernah, karena di Kalbar khususnya di daerah Melayu itu kan nggak ada yang ritual-ritual pantangan-pantangan gitu. Tapi pernah waktu itu ikut lomba Peksi Minas. Ini konteksnya tari kontemporer, tapi yang diambil ini tentang sosok seorang Balian. Balian itu dukun dalam masyarakat Dayak, dan saya ini perantaranya. Saya lupa namanya itu siapa, maksudnya nama tokoh ini gitu. Cuma saya menjadi sosok beliau ketika lomba, dan syaratnya waktu itu udah penelitian ke daerah Ambawang ke sana dalam waktu 3 hari itu harus keadaan suci. Suci dalam arti itu ya nggak boleh melakukan hal yang aneh gitu. Dan itu sih yang pertama kali, dan ketika lomba itu benar-benar kerasa kalau ada sosok itu gitu. Kamu merasakan ada feeling yang berbeda dalam tarian itu. Dalam tarian itu. Gitu. Itu waktu Peksi Minas Solo.
Tapi nggak sampai kerasukan kan? Nggak sampai. Nggak sampai kerasukan. Cuma kayak udah seketika kayak ada orang di samping kayak gitu. Ini diceritakan ke teman-teman ketika selesai nari atau disimpan sendiri? Selesai nari. Kamu ceritakan itu? Ceritain, karena waktu itu proses shoot videonya itu kan panjang. Waktu itu dari jam 7 sampai jam 4 subuh proses take videonya. Dan ternyata ketika cerita nggak cuma aku yang ngerasain gitu, teman-teman yang lain yang kayak juga merasakan. Bantu jadi kru juga mereka ngerasain gitu. Oke. Farul, kita kembali ke cerita awal ketika kamu bilang saya pernah menari di luar negeri, salah satunya di Malaysia. Nah itu apa yang mungkin bisa diceritakan? Menari di hadapan orang-orang yang walaupun negara serumpun pasti ada perbedaan terkait budaya dan juga seni tari di sana gitu. Apa yang bisa diceritakan ke kita terkait pengalaman itu, Farul? Waktu itu lomba bawa nama Indonesia dan Universitas Tanjung Pura, dan alhamdulillahnya juara umum waktu itu. Pengalaman yang bisa dibagi apresiasi orang sana sih. Kenapa itu? Orang sana tuh apa ya? Heboh banget, dan mereka tuh benar-benar menghargai sebuah karya seni yang kita bawain gitu. Dengan kayak hanya sekecil warna kostum aja, mereka tuh pujian mereka tuh kayak, warna bajunya bagus ya, oh emang ini ya baju tradisi di Indonesia. Dan sebenarnya itu hal yang biasa, tapi untuk kita tuh di Pontianak aja nggak ada loh yang seperti ini gitu. Maksudnya yang memuji kostum. Saya pribadi jujur kayak belum pernah gitu menemui ini di Pontianak, tapi di sana aku temui itu gitu. Jadi apresiasi orang sana yang benar-benar menghargai dengan seni gitu, dan harapannya nanti di Pontianak dan di Indonesia juga seperti itu gitu. Oke, ketika dapat kesempatan untuk menari di hadapan orang-orang yang mereka bukan orang Indonesia, sebenarnya apa sih yang menjadi salah satu hal yang ingin kamu lakukan atau ingin kamu sampaikan kepada mereka terkait kamu sebagai seorang penari Indonesia? Ini loh penari Indonesia gitu, ini loh budaya Indonesia gitu. Itu sih yang lebih ke kalau kita ini juga, kalian keren, kami juga nggak jauh keren gitu. Oke, baik. Jadi ada apa ya, ordering terhadap karya budaya. Benar. Ada cultural understanding, pemahaman tentang budaya yang luas antara kamu dan juga mereka-mereka yang mungkin ingin tahu lebih banyak tentang budaya di Indonesia. Apalagi kan di Malaysia kan Melayu kan, di sini juga kebetulan waktu itu bawa garapan Melayu gini. Kita sama-sama Melayu, tapi kami ada bedanya loh. Itu sih lebih ke situ yang ingin ditunjukin gitu. Memperlihatkan ciri khas dari tarian yang kamu bawakan. Baik, Farul, ini saya lihat kamu ini suka sekali ikut kegiatan-kegiatan kepemudaan. Terakhir ikut tadi Putra Putri Tari Indonesia pada tahun 2021 waktu itu. Terus lalu kemudian Pemuda Pelopor atau apa? Pertukaran Pemuda. Pertukaran Pemuda tahun 2023. Tahun lalu ya. Nah, kalau kamu ikut Putra Tari kan mungkin memang dia linier nih. Iya. Kamu memperkenalkan tari dan kenapa kamu ingin menjadi seorang penari, untuk kamu bisa menjadi role model penari-penari Indonesia gitu. Nah, sementara untuk Pertukaran Pemuda sendiri ini kan yang saya tahu ya, untuk program itu memang karena dia dibawa Kemenpora kalau tidak salah, fokusnya adalah tentang bagaimana peran serta anak muda di dalam lingkungan mereka. Nah, kamu apa yang dibawa? Apakah tarian juga yang kamu bawa atau apa? Tetap dengan kebudayaan gitu. Jadi memang di dalamnya itu ada kayak banyak cabang, ada yang kesenian, sosial, kesehatan. Nah kebetulan dan itu tuh sesuai dari potensi peserta masing-masing. Nah kebetulan saya tetap dengan membawa budaya dan waktu itu dapatnya di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Gimana kayak kita ngebagi ini apa yang kita punya dan apa yang bisa kita ambil dari tempat itu gitu. Apa yang dibagi emangnya? Dibagiin kemarin itu tentang kan kalau di sana kan ada Dayak juga, di sini ada Dayak. Apa sih yang membedakan gitu? Karena banyak orang yang tidak tahu, ya udah mereka pikirnya Dayak itu cuma Dayak gitu. Padahal ada loh bedanya. Kanayan, Kayan itu beda gitu. Apalagi di sana kan ada Maratus kalau nggak salah. Nah itu beda loh dengan Dayak kami juga gitu. Kami punya ini gitu. Tapi kemarin tuh lebih karena biar fokus dan akan keberlangsungan yang saya kasih, jadi kasih juga tarian setempat di sana. Karena kan di sana campur Banjar dan Dayak kan. Gitu. Terus yang bisa kamu ambil dan kamu bawa pulang ke Pontianak apa? Dari sana? Budaya Banjar di sana gitu. Tarian-tariannya, terus makanannya gitu. Jadi itu yang bisa saya ambil dari kegiatan itu. Oke, dan kemudian kamu elaborasikan dengan budaya di Pontianak dan mungkin beberapa hal yang akan kamu lakukan setelah
kegiatan tersebut ya. Baik, dan ketemu sama teman-teman se-Indonesia waktu itu. Se-Indonesia. Ada penari juga yang ikut? Karena kan tadi ada dari kesehatan, pendidikan juga, budaya juga, ada juga? Ada, kebetulan kami itu dibagi 2 zona, zona barat dan zona tengah. Yang baratnya itu ke Riau, yang tengahnya itu ke Kalsel tadi. Nah, yang di Kalsel itu ada 3 penari gitu. Kebetulan cowok semua. Jadi di situ bikin ngajar konten. Nari juga di sana? Ya, ngajar nari juga gitu. Jadi, apa respon mereka dengan kamu kan pasti bawain tarian khas daerah kamu kan? Apa yang dibawakan waktu itu dan apa respon mereka terhadap tarian-tarian kita? Karena mereka memang tertarik dengan budaya Dayak kan, jadi kebetulan yang dibawa kemarin tarian Dayak, jadi mereka kayak, oh keren ya Dayak nih gitu, unik dari segi gerakan, karena kan gerakan Dayak itu banyak lengkung. Mereka tuh suka dengan karakter-karakter yang seperti itu. Gitu. Oke, baik. Farul, sekarang kamu fokusnya selain ngajar di salah satu sekolah swasta tadi disampaikan, ngajar mata pelajaran seni tari, juga berkonten, buat konten-konten tarian. Ini kan tadi followernya itu banyak di TikTok dan juga Instagram, dan juga terus melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan seni tari kepada generasi muda. Nah, tapi karena tadi biasanya ada respon-respon masyarakat, ini salah ini pakemnya kurang segala macam gitu. Artinya kamu juga harus belajar banyak, memperbaharui ilmu yang kamu punya. Yeah. Nah, itu apa langkah yang kamu lakukan untuk kemudian kamu terus up to date dengan seni budaya, khususnya seni tari yang biasanya menjadi konten kamu dalam membuat karya di TikTok atau di Instagram? Farul. Yang pertama, jangan berhenti mengapresiasi sih. Apresiasi itu penting banget untuk kita update pengetahuan, karena di luar sana itu udah luar biasa kerennya gitu. Banyak banget bentuk-bentuk tarian yang ini tari apa sih? Ini bentuknya gimana sih? Padahal itu juga tari gitu, dalam satu konteks tari juga gitu. Yaitu mengapresiasi. Yang kedua, sering ikut seminar, workshop dan segala macam. Itu sih. Jadi biar kita nggak mentok di situ terus gitu. Ada idola nggak? Ada dong pasti. Siapa? Batara penari juga? Penari Batara Saveriga di Dewandoro. Beliau koreografer muda di Jakarta, dan itu ketubuhannya keren banget. Sudah pernah ketemu? Pernah. Udah 2 kali. 3 kali. Pertama waktu lomba FLS 2N, yang kedua pas di Jakarta ada kegiatan. Oke, baik. Nanti kita juga bakal cerita, Farul, tentang prospek menjadi seorang pelaku seni. Kalau guru, ya kita tahu memang saat ini negara hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada guru. Tapi dalam segmentasi sebagai seorang penari sendiri, apakah kamu punya semangat sendiri terhadap tari ini? Sebenarnya punya banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Kita akan ngobrol tentang itu. Pemirsa, tetap bersama kami di Sosok Inspiratif bersama Muhammad Farul. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Sosok Inspiratif, masih bersama Muhammad Farul, seorang penari muda dari Kalimantan Barat, khususnya dari Mempawah. Ini orang Mempawah pasti bangga punya kamu nih. Ini Farul, kamu belajar di semua tempat, di mana-mana, kamu nampil di negara orang. Sebelum nanti kita lanjutkan tadi pertanyaan tentang prospek sebagai seorang penari itu seperti apa. Apa yang ingin kamu berikan kepada daerah setelah kamu belajar banyak di tempat orang, khususnya Kabupaten Mempawah? Yang telah saya lakukan, kayak kemarin kebetulan ada, jadi pemerintah Kalimantan Barat itu menyediakan sebuah bantuan dana untuk bikin pertunjukan di daerah masing-masing. Nah, kebetulan saya mencoba untuk daftar itu, dan alhamdulillah lolos, dan saya malah bikin pertunjukan di kampung saya. Dan masih tentang, karena saya orang Madura kan ya. Jadi pertunjukan yang saya lakukan itu Sandur Madura gitu di daerah saya, dan itu pertunjukan pertama kali yang ada di desa saya yang berbau seni gitu. Dan itu apresiasi masyarakat benar-benar luar biasa, dan pengen ada part 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selain itu, secara jangka panjang, ada keinginan untuk membuka sanggar di sana atau hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian budaya di kabupaten kamu, Mempawah khususnya?
Pengen sebenarnya, cuma karena banyak kegiatan tuh masih banyak di Pontianak, jadi untuk sementara masih menjalani apa yang ada di Pontianak dulu gitu. Oke, belajar dulu banyak-banyak, Iya, nanti belajar dulu. kembali kalau memang ada rezeki dan kesempatan untuk bisa membuka sanggar, tentu itu menjadi salah satu impian Farul Iya. di Mempawah untuk melestarikan budaya di Kabupaten Mempawah. Farul, tadi kita terpotong iklan ngomongin tentang ini saya buat lebih simpel ya. Emang seniman atau penari bisa kaya, bisa punya banyak uang, atau bisa dapat apa memangnya kalau jadi penari? Nah itu kan banyak sekali pandangan-pandangan dan omongan-omongan seperti itu di luar sana tentang satu profesi yang menurut saya ini juga bukan profesi yang bisa kita kesampingkan. Komentarmu? Kalau menurut saya pribadi, kalau mau kaya jangan jadi seniman. Kaya dalam artian secara materi gitu. Tapi kalau untuk kaya karya dan berguna untuk orang lain, sok ayo jadi seniman gitu. Karena karya kita itu apalagi sekarang bisa dipakai untuk contoh. Maksudnya banyak video-video saya yang misalnya dipakai untuk bahan ajar, dan itu sebenarnya nggak terhitung secara materi, tapi secara kesenangan dan kepuasan. Kaya dalam kepuasan itu tuh puas banget gitu. Ibaratnya tuh oke, karyaku dihargai dan berguna untuk orang lain gitu. Tapi kalau untuk secara materi, mau yang kaya-kaya banget gitu ya nggak usah jadi seniman gitu. Tapi kalau misalnya mau hidup cukup, boleh. Nah, gitu. baik. Intinya adalah kepuasan diri ketika menjadi seorang seniman atau sebagai seorang penari, kamu bisa memberikan manfaat dan kamu bisa mengajarkan banyak hal kepada orang-orang di luar sana. Intinya itu yang pengen kamu capai ya Farul. Baik. Farul, ada keinginan untuk melanjutkan kuliah? Karena ini terakhir S1 pendidikan ya? Apa, ada prospek untuk melanjutkan kuliah? Pengen banget, dan ini baru 1 bulanan ini maksudnya kayak lagi semangat-semangatnya. apa ya? Lagi apa sih namanya? Dengan diri sendiri kayak lagi coba bergulat dengan batin. Iya, bergulat dengan batin. Lanjut apa enggak ya? Karena dari orang tua tuh jujur mendukung gitu. Cuma aku pribadi yang kayak sanggup nggak sih mau menyelesain dan lanjut ke jenjang berikutnya. Mau ambil apa memang kalau ada kesempatan untuk kuliah S2? Tetap di jalur pendidikan sih. Di pendidikan. Seni juga tetap. Di seni juga tetap. Oke, Farul. Ini tadi disampaikan orang tua sebenarnya dukung untuk lanjut S2. Nah, sejauh ini kamu sebagai seorang penari ketika memutuskan untuk kuliah juga ambil pendidikan S1 pendidikan seni tari dan mengajar juga mata pelajaran seni tari saat ini, dukungan orang tua, keluarga seperti apa? Alhamdulillah dari sejak saya bilang mau kuliah di seni, mereka sangat mendukung, dan karena kan tipe keluarga saya itu bukan yang harus nuntut ini itu. Ya udah, yang penting kamu nyaman, kamu merasa kamu berada di jalan yang pas, ya udah lanjutin aja gitu. Kami sih mendukung aja gitu. Kayak gitu sih. Syukurnya support semua kegiatan gitu. Apa yang selalu orang tua kamu pesankan kepada kamu ketika kamu melakukan sesuatu atau ketika kamu ingin mencapai sesuatu? Prinsip hidup yang saat ini masih kamu pegang dari orang tua kamu, Farul? Prinsip hidup, jangan menyusahkan orang lain. Dan jadilah orang yang mandiri dan berguna. Itu. Jangan pernah menyusahkan orang lain. Intinya kalau bisa lakukan sendiri ya. Lakukan sendiri dulu. Gitu. Dan itu kamu pegang dari dulu sampai sekarang, kamu tinggal jauh dari orang tua, karena sekarang juga stay-nya di Pontianak ya? Di Pontianak. Oh, oke, baik. Farul, kamu mau sampai kapan menari? Sampai badan udah nggak bisa nari. Sampai akhir hayat berarti? Iya. Baik. Farul, terakhir mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, khususnya bagi anak muda di luar sana yang mungkin seumuran dengan kamu atau mungkin adik-adik kamu yang saat ini fokus juga dalam dunia tari, atau untuk senior-senior kamu dalam dunia tari, apa yang ingin kamu sampaikan terhadap seni tari dalam melestarikan budaya bangsa, hal-hal baik yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Silakan. Untuk teman-teman di luar sana, baik para yang masih mau mulai di dunia tari atau yang sudah berjalan, tetap semangat, tetap berada di jalan yang benar, dan Indonesia membutuhkan orang-orang seperti kita gitu. Jadi tetaplah berjalan di jalan itu. Gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Farul. Kurang lebih 60 menit kita ngobrol tentang Farul, apa yang dilakukan sama Farul, dan semoga apapun yang saat ini dilakukan dan niat-niat tadi dalam melestarikan budaya khususnya di seni tari ini bisa menjadi semangat buat Farul dan juga teman-teman di luar sana, dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang saat ini berkecimpung dalam dunia tari dan ataupun baru masuk ke dalam dunia tari. Dan pemirsa, demikian sosok inspiratif kali ini. Semoga segala cerita yang disampaikan ini memberikan inspirasi dan
hal baik bagi Anda di rumah. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk sosok inspiratif bersama dengan tokoh lain yang berpengaruh di Kalimantan Barat. Saya Setia dipamit, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.